Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu kembali kita pada sesi 3 untuk kegiatan online. Suaranya kurang keras, Bu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sekolah adiwiyata, yakninya akan disampaikan oleh Ibu Putri Insani SPD MPD. Ya, sebelumnya seperti yang kita tahu bahwa sekolah adiwiyata itu ada cakupan secara nasional. Kemudian ada sekolah yang peduli terhadap lingkungan yang sehat, kemudian bersih serta lingkungan yang indah. Kemudian dilengkapi dengan beberapa program-program adiwiyata yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita selaku guru, selaku stakeholder yang ada di sekolah. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu yang ada di seluruh Nusantara, kita serahkan kepada Bapak Baharudin selaku moderator untuk memandu Ibu Putri Insani SPD MPD. Kepada Bapak Baharudin kami persilakan. Sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Pak moderator. Terima kasih Ibu Rubaidaros yang jauh di Rengat sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada sesi ketiga ini kembali kita sajikan on air kita, yang mana pada hari ini presenter kita jauh-jauh dari Rokan Hilir Riau, Ibu Putri Insani SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pujut Rokan Hilir Riau, yang luar biasa pada hari ini akan berbagi sharing ilmu bagaimana itu sekolah adiwiyata. Untuk perkenalan lebih lengkapnya, kami langsung serahkan Suara Pak kepada... Baharudin kok kurang kedengaran. Kurang kedengaran ya? Iya, kuatkan Pak Bahar. Oke, siap. Untuk memperkenalkan lebih lanjut siapakah Ibu Putri Insani ini, mari sama-sama kita berkenalan dan mendengarkan paparan dari beliau. Kepada Ibu Putri Insani SPD MPD, kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Pak Baharudin. Bukan. Pak Baharudin. Siapa ya? Saya Kak Ros. Baharudin ya, salah. Iya. Ros. Saya Kak Ros. Oke, terima kasih Pak Baharudin. Sama-sama, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang ini. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Putri Insani, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pujut Rokan Hilir Riau. Ya. Di sini pada siang ini kami akan angkat itu dengan judul Sekolah Adiwiyata SMP Negeri 2 Pujut. Iya. Halo Ibu Putri. Halo. Mungkin perkenalan dulu Ibu Putri. Ibu Putri tugasnya pertama kali di mana? Mungkin Ibu Putri kita perkenalan dulu sebelum lanjut ke materinya. Karena terus terang boleh. Saya baru pertama ini lihat Ibu Putri Insani gitu ya, baru masuk ya Bu. Lihat Pak Baharudin kalau yang nengok yang kece. Ya. Iya kalau baru. Oke, mungkin baru ya, tapi ngintip-ngintip udah lama dari kemarin. Mungkin punya kesibukan ya Bu. Baik ya. Iya, Ibu sebelumnya tugas di mana Ibu Putri? Ya, saya bertugas dulu pertama diangkat PNS itu di Bangkinang ya. Pada tahun berapa tuh Bu? Kampar. 2000, tahun 2000. Jadi guru ya, guru SMA. Kemudian pindah ke Pujut, yaitu jadi guru SMA juga. Kemudian ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah 2007 ya. Itu sudah menjadi kepala sekolah. Jadi sekarang sudah pindah lagi dari SMP 4 menjadi SMP 2 karena kepala sekolah itu beberapa tahun mungkin adanya mutasi. Nah, kebetulan saya 2016 sudah baru dipindahkan di SMP 2 Pujut, dan sekolah itu baru adiwiyata tingkat kabupaten. Wow. Saya melanjutkan
menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Nih, nanti akan menuju menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. nasional. Amin, semoga mendapatkan juara ya Bu ya, Ibu Gitu luar Pak biasa. Marudin. Iya. Ya. Amin. Kalau Jadi asli dari mana saya, Bu aslinya? ya saya asli saya dari Pujut ya. Dari Pujut. Ya Pujut Rokan Hilir Pak Marudin. Oh, Pujut itu apa tuh Bu? Pujut itu kampung. Nama kampung, bukan nama kue. Nama kampung. Kampung di Pujut, ya jauh sana dari sudut. Kami tidak di kota, kami di desa, ya. Tapi kami mengingin ya bahwa kami juga ingin melaksanakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. wow, luar biasa. Orang kampung ini itu ya. luar biasa. Kita semua orang kampung Bu, karena semua yang baiklah. Untuk tidak memperpanjang waktu dengan perkenalan, kita dipersilahkan kepada Ibu menyampaikan materinya. Makasih Bu. Oke, baik Pak Bahrudin. Sekilas tadi sudah saya jelaskan bahwa saya di sekolah kami sudah melaksanakan adiwiyata. Tapi terlebih dahulu, saya mohon maaf, mungkin sekolah-sekolah lain juga sudah melaksanakan adiwiyata. Tapi inilah yang mungkin dapat saya sampaikan bahwa kami sudah berupaya untuk mengindahkan sekolah dengan adanya sekolah berbasis lingkungan ini. Baik, kita lanjutkan bahwa di sini kita lihat dulu, kita harus tahu dulu apa itu adiwiyata. Adiwiyata adalah sekolah yang baik dan ideal sebagai tempat memperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Mungkin ada pengertian yang lagi, ya, tapi saya hanya mengambil itu saja dulu. Kemudian program adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan, kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kemudian tujuan umum adiwiyata adalah membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berprestasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun generasi masa depan. Berikutnya, untuk menjadi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, maka diperlukan beberapa kebijakan sekolah yang mendukung dilaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan hidup oleh semua warga sekolah sesuai dengan prinsip dasar program adiwiyata, yaitu partisipatif dan berkelanjutan. Berikutnya, prinsip-prinsip dasar dan komponen program adiwiyata. Prinsip dasar ini ada 4. Pertama adalah partisipatif komunitas sekolah terlibat dalam manajemen yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Yang kedua, berkelanjutan, seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. 2 tadi ya salah saya. Kemudian keuntungan program adiwiyata ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, mendukung pencapaian standar kompetensi dasar dan standar kompetensi kelulusan atau SKL pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan energi. Ketiga, menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif. Keempat, menjadi tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan dan pengolahan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga sekolah dan masyarakat sekitar. Yang kelima, meningkatkan upaya pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pelestarian fungsi lingkungan sekolah. Kemudian kriteria sekolah adiwiyata, ini ada 4, yaitu pertama, pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Ini kebijakan ini dilakukan oleh sekolah bersama komite
guru, dan seluruhnya. Kemudian pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Jadi di sini bahwa kurikulum kita itu sudah tercantum berbasis lingkungan. Baik itu KDSP-nya, ya, di dalamnya juga ada RPP, silabus, semuanya sudah berbasis lingkungan. Jadi semua guru sudah menerapkan pembelajarannya berbasis lingkungan. Jadi ada Kemudian RPP sendiri ya Bu ya? Iya, ada salah satu RPP yang dicantumkan dia bahwa sudah melaksanakan disesuaikan dengan berbasis lingkungan. Itu mata pelajaran Baik tertentu selaku- bagaimana Bu? Hah? Mata pelajaran tertentu atau semua mata pelajaran? Semua mata pelajaran ditambah nanti ada mata pelajaran lingkungan hidup. Wow, lanjut Bu ya. Nah, itu. Ya. Tetapi seluruh sekolah dalam pembelajaran juga harus dibuktikan sudah terlibat atau tercantum di dalam RBP-nya berbasis lingkungan. Itu. Kemudian pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ini hubungan kita dengan di luar dari sekolah, baik itu komite, perusahaan, atau di situ juga ada keterlibatan pemerintah ya, baik itu kepala desanya, kemudian camatnya, dan kesehatannya. Ini kita rangkul semuanya dalam pengembangan sekolah adiwiyata. Berikutnya yaitu pengembangan atau pengolahan sarana pendukung sekolah. Ini bagaimana sarana sekolah itu ya sudah menunjukkan adanya berbasis lingkungan, terutama dalam sanitasi air. Di setiap depan kelas itu sudah ada air yang mengalir untuk cuci tangan, sabun, dan sebagainya. Untuk penyiraman bunga juga ada di sana. Kemudian juga pengolahan sampah, dan bagaimana caranya kita bahwa tidak ada sampah lagi di sekolah. Inilah kriteria yang mungkin masih banyak lagi program-program yang dilaksanakan oleh sekolah adiwiyata ini dalam berbasis lingkungan. Berikutnya yaitu pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan meliputi. Tadi saya sampaikan di dalam KTSP, bahwa di dalam KTSP itu sudah tercantum, yaitu di dalamnya visi dan misi sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, di sini sudah dicantumkan dalam visi dan misi sekolah itu sudah ada berbasis lingkungan. Kemudian kebijakan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran materi lingkungan hidup, monolitik dan integrasi. Kemudian kebijakan sekolah dalam melaksanakan kegiatan rutin tahunan lingkungan hidup dan kegiatan rutin sekolah lainnya dengan mengangkat tema lingkungan hidup. Kemudian juga kebijakan peningkatan sumber daya manusia atau tenaga pendidik, non-pendidikan, dan di bidang pendidikan lingkungan hidup. Kemudian kebijakan sekolah dalam upaya peningkatan kegiatan sosialisasi dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup bagi warga sekolahnya. Kemudian kebijakan sekolah dalam upaya penghematan sumber daya alam, ini atau air, listrik, dan sebagainya. Kemudian kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kemudian kebijakan sekolah untuk mengalokasian dan penggunaan dana bagi kegiatan yang terkait dalam masalah lingkungan hidup. Jadi dana BOS itu juga bisa digunakan untuk lingkungan hidup, yaitu 20% itu kalau dalam ketentuannya. Kalau mau menggunakan seluruhnya, kalau tidak ya manajemen kepala sekolah lah bagaimana semuanya bisa terlaksana. Kemudian berikutnya pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Di sini dalam pengembangan kurikulum berbasis lingkungan meliputi pengembangan model pembelajaran. Ini bagaimana model pembelajaran kita di dalam RPP itu, atau bahwa ada kalau kami ada namanya mata pelajaran tertentu yang namanya PLH ya. Itu juga untuk berbasis lingkungan. Kemudian adanya penggalian dan pengembangan materi serta persoalan lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar, isu lokal ya, isu global, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menyangkut tentang kebersihan ya, sampah. Kemudian pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya. Kemudian pemanfaatan media sumber belajar. Nah, ini, jadi lingkungan itu juga bisa dijadikan salah satu sumber belajar.
Kemudian pengembangan kegiatan kurikuler untuk peningkatan pengetahuan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup, peduli terhadap lingkungan. Kemudian pengembangan materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan memasukkan isu global. Berikutnya, yaitu pengembangan kegiatan berbasis partisipatif meliputi menciptakan kegiatan ekstra kurikuler atau co-kurikuler di bidang lingkungan hidup berbasis partisipatif di sekolah. Kita mengajak masyarakat ke sekolah ya, gimana kita gotong royong di sekolah. Ada nggak peduli? Nah, ini sedang kami upayakan itu bahwa bersama-sama membuat bangku dan juga kerajinan yang lain. Kemudian menciptakan kegiatan aksi lingkungan dengan mengikut sertakan pihak luar. Ini bagaimana perusahaan ya, saya juga buat proposal ya untuk membantu tong sampah. Itu kami juga ada bantuan dari Bank Mandiri ya. Nah, walaupun satu tapi jadilah yang mereka peduli dengan kami. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan dari kepala desa juga ada memberi mangga, ya, jambu, kan? Banyak yang lain lagi yang mereka membantu kami dalam untuk menghijaukan sekolah. Kemudian mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar. Ini kalau ada lingkungan hidup di luar mungkin ini mengikutinya belum, tapi kami berpartisipasi dengan sekolah lain ya untuk mensosialisasikan bahwa sekolah lain juga bisa melaksanakan sekolah adiwiyata. Kemudian membangun kegiatan kemitraan dalam pengembangan pendidik lingkungan hidup di sekolah. Ini juga kemitraan ini juga harus kita laksanakan di dalam pengembangan ya, lingkungan hidup, baik itu warga sekolah, siswa, peduli lingkungan, dan inilah yang sangat berat ya untuk menyadarkan anak-anak bahwa dia peduli atas kebersihan sekolah maupun dirinya sendiri. Kemudian kita lanjut lagi, pengelolaan atau pengembangan sarana pendukung sekolah meliputi di sini mengembangkan fungsi sarana pendukung sekolah yang ada untuk pembelajaran pendidikan dan kesehatan lingkungan hidup. Kemudian peningkatan kualitas sarana pendukung dan fasilitas sekolah. Berikutnya penghematan sumber daya alam, air, listrik, dan alat tulis. Bagaimana ini bisa sehemat mungkin, dan dari sekolah lah kita mengajar bahwa hidup hemat itu. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan. Ya, kita sudah ada semuanya sarana. Bagaimana anak-anak bisa menghargai pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian pengembangan sistem pengelolaan sampah. Ini juga ada namanya bank sampah. Bagaimana sampah itu tidak terbuang begitu saja. Ya. Barang-barang bekas bisa kita buat untuk menghiasi sekolah. Kemudian juga sampah juga bisa kita buat kompos. Kemudian berikutnya adalah kriteria penilaian tingkat kabupaten. Ini apabila kita ikut sekolah adiwiyata, maka ada kriteria yang harus kita penuhi. Sangat banyak sekali yang harus disiapkan, apalagi administrasinya. Yang pertama, memperbaiki sarana dan prasarana, diantaranya mengecat bangunan sekolah dan fungsikan kembali perpustakaan. Ya, sejak saya berada di sekolah itu, pustaka itu tak pernah digunakan ya, dijadikan gudang. Maka saya berada di sana, saya usahakan pustaka itu berjalan dengan baik. Buku banyak tapi tak pernah digunakan. Ini sudah kami fungsikan. Yang sebelumnya digunakan untuk gudang ya, mengaktifkan, dan musola ada tetapi tak pernah digunakan. Jadi ini kewajiban kita ya selaku umat Islam yang sebelumnya tidak aktif. Kemudian memanfaatkan ban bekas sebagai hiasan di halaman, penambahan bunga kertas yang berada di depan kantor, dan penanaman angsana di depan pagar sekolah. Seluruh tim adiwiyata melengkapi dokumen dari 4 komponen menjadi 33 instrumen. Wow. Ini kriteria dari kabupaten yang mungkin banyak sekali ya Bu ya, 33 instrumen ya. Iya, itu yang harus disiapkan. Jadi 33 map itu yang harus terisi Wow. semuanya. Jadi harus satu persatu ya dalam Kayak akreditasi modelnya. Oh begitu. Pusing, tapi itu yang harus kita ikuti ya. Semangat Bu. Kemudian juga
kriteria penilaian tingkat provinsi, karena kami baru sebatas provinsi dan sudah mendapat piagam. Itu sekolah harus mengajukan untuk dinilai oleh tim provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Tim provinsi menetapkan jenjang dan jumlah sekolah yang akan dilaksanakan observasi lapangan berdasarkan usulan dari kabupaten. Jadi kita mengusul dulu, oke, kalau layak dinilai baru kita dinilai, kalau tidak layak mungkin dibenahi dulu. Kemudian calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang terpilih dilakukan observasi lapangan. Berdasarkan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program adiwiyata, tim provinsi menetapkan nilai pencapaian sekolah. Penetapan sekolah sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi apabila mencapai nilai minimal 64, yaitu dari 80% dari total nilai maksimal yaitu 80. Jadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi dapat diusulkan untuk tingkat ikut dalam penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional. Kemudian untuk menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional, maka tim nasional menetapkan jenjang dan jumlah sekolah yang akan dilaksanakan observasi lapangan berdasarkan usulan provinsi. Ini calon sekolah adiwiyata nasional yang Halo? Bu, itu nggak jalan ya ininya, apa nama slide-nya? Soalnya Ibu Oh ya, slide-nya ya. Iya. Oke. Udah dari tadi. Iya. Makanya penyampaiannya Iya. Aku luar biasa. Ibu udah baca tadi rupanya nggak jalan ya. Iya, Oke, Ibu lanjut aja ke tingkat menuju nasional. Iya. Sekolah adiwiyata. Bu, bentar Bu, tingkat nasional nanti diulangin Bu, soalnya Bahar kurang menyimak karena tadi kurang fokus karena kok Ibu ngomong tapi lancar, tapi ini materinya luar biasa sih memang. Boleh diulang dari provinsi ya? Terima kasih Bu. Iya, untuk kriteria oke, tingkat provinsi saya ulangi lagi. Iya. Ini kriteria penilaian tingkat provinsi. Iya, Sekolah harus mengajukan untuk dinilai oleh tim provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nih, jadi tim provinsi menetapkan jenjang jumlah sekolah yang akan dilakukan observasi lapangan berdasarkan usulan dari kabupaten. Jadi calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang terpilih dilaksanakan observasi lapangan. Jadi di sini tim dari provinsi turun ke lapangan menilai sekolah kita. Ya, seluruh instrumen dilihat layak atau tidak, apakah mencapai nilainya atau tidak, tercapai atau tidak, maka inilah tugas dari tim provinsi untuk menilai sekolah kami. Kemudian penetapan sekolah sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi apabila nilainya minimal 64, yaitu 80% dari total nilai maksimal. Jadi di sini pada saat itu kami mendapat nilai 72 ya. Kemudian sekolah adiwiyata tingkat provinsi dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional. Untuk tingkat nasional ini kriterianya adalah 70 ya. Jadi kami sebenarnya sudah bisa masuk, cuman 72 ya. Tapi entah bagaimana, mungkin terlalu banyak. Rokan Hilir kemarin ada 11 sekolah untuk menuju nasional, cuman yang bisa diambil tuh hanya 6 sekolah. 6 sekolah ya Bu ya? Tapi yang 6 sekolah yang bisa lanjut ke nasional itu pun hanya dinilai dari entry data saja. Dia mereka tidak turun, orang dari lingkungannya hidup Jakarta nggak turun ke lapangan. Mereka hanya menilai data saja. Ini di tahun berapa nih Bu ya? Hah? Ini di tahun berapa ini Bu? Tahun kemarin, tahun 2018. Kami udah ikut, udah berusaha semuanya, sudah lengkap semuanya, dan dari provinsi kan kami tambah lengkap lagi seluruhnya. Kemudian ternyata yang hanya mereka nilai itu hanya entry data saja. Ada data yang kami kirim melalui flash disk, cuma melihat itu saja yang mereka, tapi mereka tidak turun ke lapangan. Nah, tapi kami ini merasa kecewa karena kita sudah berupaya membersih dan semuanya kami upayakan, tapi mereka tak turun penilaiannya, hanya data. Ini yang kami mungkin merasa kurang enak kan? Iya, karena benar. mereka kalau dia turun ke lapangan, dia lihat oh ini kekurangannya, ini apanya, ini kan enak bagi kita. Tetapi dia hanya mengambil data dari flash disk saja. Tingkat provinsi serahkan ke Jakarta. Ya, ternyata kami belum bisa masuk karena yang dari 11 itu 6 yang lolos. Kadang faktornya nggak memuaskan kita. Faktornya apa yang membuat kita tidak? Iya, faktornya kita nggak tahu apakah salahnya di mana dan bagaimana, kita nggak tahu. Tapi setidaknya kita
dikunjungi. Itu sudah penghargaan sangat besar, Besar, walaupun gitu ya. tidak lolos kan gitu. Iya, Bu. Jadi di sini lagi untuk menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional, maka tim nasional menetapkan jenjang dan jumlah sekolah yang akan eh, dapat observasi lapangan berdasarkan usulan dari provinsi. Namun mereka tidak datang. Yang hanya mereka ambil adalah hanya data saja. Data saja. Jadi penetapan buat kita kurang puas ya. Seakan-akan nggak kurang ada puas. penghargaan. Kita sudah Kita mempersiapkan. sebenarnya kita ingin dikunjungi ya. Iya. Bukan ingin apa-apa. Aneh-aneh ya, Kalau Bu, sudah ya. dikunjungi, kita sudah berbuat kan gitu. Iya, betul. Jadi kita tidak biar tahu berbuat, cara kita kerjanya tidak kita nih apa. betapa kita bersemangat. gitu. Sudah padahal kalung bunga sudah dibuat oleh anak-anak ya dari bahan Subhanallah. bekas semuanya. Ada yel-yelnya lagi, ada kami dah optimal semuanya, ada tariannya, apanya sudah kami persembahkan untuk mereka. Tetapi ya itu tadi kita nggak tahu ya. Mereka hanya menilai dari data saja. Jadi inilah penetapan sekolah sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional apabila mencapai nilai minimal 72 yaitu 90. Sebenarnya kalau dari nilai provinsi kami sudah layak itu. Karena kami sudah 72,25. Iya ya, 72. Layak nasional Sudah kan layak gitu. nasional. Cuman itu tadi mereka tidak datang ke lapangan. Nah, ini salah satu mungkin kami merasa apa ya? Ya katakan lelah, tak mungkin lelah ya. Iya. Tapi ingin penghargaan sedikit kan gitu. Pasti ya, Bu ya, Itu apapun yang mungkin- pengen kita buat tuh paling enggak ada sedikit pengakuan lah ya. Iya. Buat kita. Jadi itulah sekolah adiwiyata di sekolah kami yang terpencil ini, tapi selalu kami berupaya. Ini taman sekolah ya, tuh. Kami buat itu dari bunga ya, itu tulisannya SMP Negeri 2 Putut gitu, di depan sekolah. Dan, kemudian lagi ini juga ada ya, semuanya ikut bekerja sama, baik siswa, guru, untuk Elemen-elemen masyarakat juga ya, Bu ya. ada ya, masyarakat juga ada, komite juga ikut untuk berpartisipasi dengan keindahan sekolah, dan juga mereka juga memberi bantuan itu berupa tanam-tanaman. Nah, ini sekelumit, mungkin tidak semuanya ini ya saya masukkan ini sekelumit saja. Mungkin taman-taman lain mungkin masih banyak lagi. Dan luasnya ini, luas sekolah kami itu 2 hektar lebih. Wow. Di sekolah. Itu ruangannya. Tapi dia rawa. Tapi ini yang mungkin kami rumit sampah lah, karena banyak sekali tumbuh-tumbuhan ya kan. Ini ada Ini memasak yang apa jadi nih? masalah mungkin. Ini jadi ini. Itu ada gambar Ini memasak. masa anak-anak itu ya masa ini yang satunya kami ada OSIS, pemilihan OSIS secara langsung kan gitu ya, ada kotak-kotak suara. Gitu. Ada coblos ya. Pak Bahar. Iya. Baik, itu saja mungkin dari kami ya. Mudah-mudahan ada tanggapan, ada masukan, kami silakan. Oke, Pak Harudin, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, luar biasa sekali materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Putri Insani. Iya benar. Iya. Seru banget ya Pak Bahar Iya, ya. sangat seru dan saya sangat asik sekali mendengarkannya dengan presentasi Jadi yang luar saya biasa. muncul pertanyaan nih buat Bu Putri. Oke, Ibu Boleh ya, Bu? Ros mau Iya. langsung bertanya, silakan. Ya, Kak Ros mau tanya nih. Tadi kan yang dipaparkan itu bagaimana cara untuk menuju sekolah adiwiyata ke tingkat provinsi gitu ya. Kemudian nasional ya. Setelah nasional mungkin ada internasional ya Bu. Dia mandiri nanti. Oh, seperti itu. Jadi pertanyaannya seperti ini. Ketika sekolah itu bisa mengikuti program sekolah adiwiyata itu, pengusulannya itu apakah penunjukan langsung atau diusulkan oleh sekolah atau bagaimana Ibu? Mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana prosedurnya agar teman-teman yang mendengar bisa tahu. Oke, terima kasih. Mas, di sini untuk sekolah adiwiyata ini sebenarnya ini kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Sebenarnya mereka inilah yang mensosialisasi ke sekolah-sekolah. Tugas mereka bagaimana merangkul sekolah ini untuk bisa ikut menjadi sekolah adiwiyata, bekerja sama dengan dinas pendidikan. Jadi apabila kita ingin melaksanakan sekolah adiwiyata,
Nah, ini kita harus melapor, mengusulkan dulu Mengusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Hidup. Tapi sebenarnya yang mengejar ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya Khusus ya Bu untuk ya. Rohil, khusus untuk Rohil itu partisipatif dari lingkungan hidup ini sangat sangat luar biasa, yang menyentuh kepada kami semuanya. Dari kami yang mungkin tak mau ikut bisa menjadi ikut. Nah, itu. Apakah ada bantuan Itu dana peduli segala mereka. macam Bu dari Dinas Lingkungan Hidup ini? Ini yang masalah dana ini memang nggak ada. Oh. Kalau dana tak ada, cuman nanti paling dia kunjungan sosialisasi kan nggak pakai dana. Kemudian nanti adalah sedikit bantuan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman gitu. Nah, cuman kemudian motivasi pada kita, kemudian mereka setelah apabila kita sudah ingin masuk menjadi sekolah adiwiyata, maka mereka mengadakan sosialisasi, turun ke lapangan. Apa yang harus disiapkan ini dan sebagainya. Gitu Bu Ros. Oh gitu. Thank you Ibu. Iya. Paham. Ibu-ibu di sini ada Ibu Endang. Ibu Endang ini ada lagu dan slogan tentang sampah. Ayo Bu Endang, apa kira-kira lagu dan slogan tentang sampah itu, silakan masuk. Iya. Kasih. Aduh, sempat lost tadi, hilang kontak, cari sinyal ini keluar. Wow, luar biasa Ibu Endang semangatnya. Iya, kita juga lagi di sekolah ini latihan pramuka untuk persiapan lomba. Aduh, nggak libur hari ini. Saya pembina pramuka. Ya, untuk slogan saya terapkan ke siswa itu Lisa, Ibu. Apa tuh Lisa? Lihat itu sampah, ambil. Lihat itu sampah. Lihat itu sampah, ambil. Oh. Lisa, lihat sampah gitu kan. Lihat itu sampah, ambil. Ya, ambil. Wow. Nah, untuk lagunya itu lagu Potong Bebek Angsa kita gubah. Lupa Kalau liriknya. ada sampah jangan dibiarkan, ambillah segera, masukkan ke kantong, buanglah sampah pada tempatnya. La 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 la. Nah, itu dapat karena kita ngajar di SD. Mudah-mudahan bisa dipakai juga untuk Bapak Ibu guru lain. Ayo Lisa. Iya, ayo itu Lisa. Anak-anak udah langsung kita ajak untuk mengambil sampah gitu, Bapak. Oke, mungkin Ibu Putri ada slogan dan lagu juga mungkin Bu, atau yel-yel yang tadinya dipersiapkan untuk ini. Benar. Yel-yel yang di sekolah Ibu Putri tadi apa ya Bu? Oh ya, kita itu bikin dari guru keseniannya itu ditugaskan kepada anak-anak membuat itu yel-yel. Tapi saya nggak hafal. Nggak apa-apa Bu, kalau nggak hafal Masing-masing nggak usah dipaksakan. banyak. Jadi kita serahkan kepada anak-anak mau bikin yel-yel apa tentang adiwiyata gitu. Jadi anak-anak sudah spontan dia mencari lagu, nanti akan dinilai kan oleh gurunya. Oh, gitu. Jadi mereka termotivasi ya Bu ya. Kalau kita yel-yel pramuka kita pakai, ini lagi latihan pioneering ini Bu. Wow. Ibu Endang luar juga biasa, hari libur aja masih tetap pramuka. Iya, gimana Bu Putri? Sekolah kami juga kami juga lagi di pelosok Ibu, di daerah dekat Lombok Utara, Lombok Tengah bagian utara lewat trek Gunung Rinjani. Tapi semangatnya Ibu juga patut saya tiru karena ya saya yakin sekolah di pelosok jangan sampai kalah sama yang di kota gitu. Wow. Ini ada Ibu Ari Sumartini ST. Ibu Ari masuk Bu Ari. Dia ini berimpian di sekolahnya itu menjadi taman anggrek sebagai komoditas lokalnya, kemudian menjadi sekolah hijau. Gimana nih Bu Ari? Coba diberikan masukan Bu Ari, apakah on air? Bu Ari. Ya, halo. Iya, Bu Ari. Ini Bu Ari gimana nih inspirasinya ini? Jadi Ibu Ari katanya mau bikin taman anggrek di sekolahnya, dihijaukan dengan anggrek gitu, menjadi komoditas lokal. Mungkin ini bisa menginspirasi semuanya. Iya, untuk yang mau ikut ini aja, sekolah adiwiyata. Adiwiyata ya Bu ya? Kalau sekolah kami tahun 2010 kemarin cuma nggak lolos ke provinsi. Yang lolos ke nasional itu sekolah sehat.
Oh, sekolah sehat. Ya, sekolah sehat dulu, setelah itu kami diajukan lagi sekolah adiwiyata karena pengelolaan sampah lah yang penting itu. Karena pas penilaian dari provinsi datang, tukang kebunnya bakar-bakar. Ternyata itu nggak boleh. Oh, Nggak boleh bakar sampah, itu udah polusi. iya. Oh, begitu ya, Ibu Jadi Ari. kalau plastik itu jangan sampai ada sampah plastik itu kemarin. Iya. Oh, Ternyata ya, Kalau 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 ada penilaian itu kalau ada membakar, udah pulang orang itu. iya pulang. Nggak ada penilaian lagi, udah fatal semuanya. oh, itu pembakaran itu sangat fatal ya, Bu? Kenapa ya, Bu, kalau boleh tahu? Alasannya. Iya, Boleh itu kalau udah sampah itu dibakar, itu tak bisa. bisa. Sampah itu dimanfaatkan seperti daun-daunan itu dibuat kompos. Nanti lah pemateri berikutnya nanti saya akan membahas tentang membuat kompos. Iya, Ya. siap. Ditunggu Ibu tentang bagaimana mengolah kompos di sekolah. Wow, luar biasa sekali. Nanti lah saya akan buat nanti materi berikutnya itu sudah direncanakan. Oke, siap. Ibu Putri, Iya. ini sekolah Rokan Hilir tuh berada di Riau ya. Saya belum pernah ke Rokan Iya. Hilir. Saya juga orang Riau Tembilahan, tapi belum pernah ke sana. Tapi karena tugas sekarang di Batam, jadi kebetulan saya di Batam kemarin ada sekolah Pak Sumadi juga yang di Batam SMP. Tapi kalau untuk SD saya kemarin betul-betul baru mendengar dari Pak Sumadi kemarin dan menjadi ditambah lagi oleh Ibu Putri ini tentang sekolah adiwiyata ini ternyata banyak pengakuan yang bisa kita dapatkan ya Bu ya dari ajang-ajang daerah maupun nasional. Jadi tadi Ibu Putri sudah sampai di tingkat provinsi ya Bu ya? Sudah, Pak. Sudah sampai di tingkat provinsi, namun sayang di tingkat nasionalnya tidak bisa masuk karena tidak ada penilaian ya. Iya. Ini kira-kira kalau persiapannya nih Ibu Putri untuk menjadi sekolah adiwiyata ini kira-kira mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah atau ini dilakukan di luar jam sekolah gitu atau gimana gitu? Sekolah. Iya, kita kan ada namanya Sabtu bersih, ya kan? Sabtu bersih. Jadi kalau untuk kegiatan bersih-bersih itu harus ada di dalam jadwal kita itu tercantum atau kalau kita buat Sabtu ya Sabtu bersih. Harus ada. Itu dalam penjadwalannya. Kemudian dalam kegiatan untuk persiapan ya ADM administrasinya kita menyiapkan 1 hari nanti ngumpul ke sekolah itu 1 hari tak pulang. Ya, nih kita siapkan apa yang harus disiapkan. Jadi kemudian nanti kalau nggak selesai bisa dilanjutkan masing-masing gitu. Oh, kegiatannya ya. Gitu, Pak. Terus tadi ada yang 10 apa tadi namanya? 10 item, 10 apa tadi, Bu? Yang 10 map tadi Bu, itu yang 10 map tadi itu yang 33 map itu. 33 map, maaf. Iya. 33 Iya. map itu 33 map karena 33 item itu. Maka sama dengan akreditasi. Gini karena dia 4 komponen, maka akan dibagikan menjadi 4 kelompok guru. Jadi masing-masing guru ini menyiapkanlah instrumen yang telah disiapkan, umpamanya dari 1 sampai 20 umpamanya kan. Itu untuk 1 sampai berapa ya? 10 umpamanya. Ini kelompok masalah visi dan misi atau kurikulum. Yang berikutnya sarana, berikutnya partisipatif kan gitu. Jadi semuanya sudah dikelompokkan menjadi 4 tadi. Yang tadi kan ada 4 tuh. 4 iya. Coba diputar dulu Bu yang mana Bu tadi. Saya penasaran sekali nih. Ini dia. Ini ada kriterianya tadi ya. Ada pengembangan kebijakan sekolah, peduli lingkungan, budaya lingkungan, kemudian pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Jadi kurikulum berbasis lingkungan ini yang sangat berat ini karena seluruh kurikulum itu ini seluruh guru itu RPP-nya minimal adalah 1 ya. Adalah 1 yang berbasis lingkungan gitu. Dibuat ada buktinya mana apanya. Ini udah semuanya. Ini yang mungkin berat gitu. Saya bingungnya kalau guru, RPP kan? MTK tuh Kemudian gimana? Pengembangan Iya. Kalau kami kemarin itu Bunda ada kayak muatan lokal. Lokal itu pelajaran tentang gimana Ibu? Iya. Kalau kami kemarin hanya kami punya muatan lokal itu pelajaran tentang lingkungan hidup. Tentang seperti cara membuat kompos yang PLH. Ya. PLH. Kami
PLH itu ada, PLH tersendiri lain lagi. Tetapi kalau guru yang lain harus ada buktinya bahwa mereka itu sudah di dalam materi. Paling tidak di sana adalah pertama, umpamanya guru ngecek siswa dan kebersihan, kan gitu. Paling tidak ada dicantumkan di dalamnya yang tidak bersangkut paut dengan. Kemudian apalagi IPA lebih banyak lagi. Ya, IPA, apa ya? Karena kan di SMK kan IPA di kejuruan harus ada. Karena saya guru kejuruan, jadi guru kejuruan semua harus ada ininya. Membuat hidupnya gimana mengelola sampah bekas praktikum. Ibu Ari kurang jelas suaranya, Bu Ari. Itu kah? Iya. Saya nggak pakai headset soalnya, Pak. Oh, bagus nggak pakai headset sebenarnya, tapi agak didekatkan gitu ketika berbicara. Oh, jadi gitu ya. Jadi Sudah. ini kurikulum tadi kalau PLH itu apa lagi, Bu? Pendidikan hidup. Aduh, saya kalau PLH itu tersendiri. Ya, sendiri, Pak. Nggak bisa jadikan muatan lokal. Muatan lokal, tapi ditambah kan, tambahlah. Oh gitu ya, Bu. Oh, banyak sekali ya yang harus itu sudah tercantum dalam kurikulumnya nih. Harus tercantum dalam kurikulum. Harus ada dalam struktur kurikulum itu, Pak. Kan kita kan ada KTSP itu kan. Oh, kalau dalam kami KTSP itu kita tuangkan. Umpamanya kita dalam seminggu 38 jam, tambah 2 umpamanya 40 jam gitu, tambah PLH gitulah. Untuk pengembangan dirinya. Umpama ya. Iya, benar. Kalau dia 36 ya tambah 2 menjadi 38. Itu udah dituangkan di dalam KTSP. Itu. Tambah dokumen 1 itu ya. Kemudian dokumen 2-nya itulah RPP, silabus dan guru yang lain. Sudah harus dimuatkan. Jadi kerja keras. Ini luar biasa ya. Jadi semua elemen harus bergerak. Banyak. Ya. Semua elemen ini ternyata harus bergerak gitu. Iya. Semuanya harus bergerak lah. Ya. Tapi saya yakin dan percaya sekolah yang dipimpin oleh Ibu Putri ini pasti semangat seperti kata Ibu Lin tadi ya, Bu Lin ya. Ini kata Ibu Lin, kalau misalkan seandainya sekolahnya seperti Ibu Putri, sekolahnya pasti sudah the best. Ya. Kemudian ada Ibu Ari bilang kita viralkan sekolah dengan pilar positif, mendirikan taman mini sekolah supaya siapa tahu kantor KLH-nya tertarik. Ya benar. Gitu ya, Bu ya. Terus Bu Endang. Oh, izin syarat silakan. Oke, gimana, Bu? Lanjutkan, Bu. Ini tadi nih tentang pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ini. Saya agak kurang jelas di sini. Mungkin bisa di share lagi, Bu, tentang gimana? Berbasis partisipatif. Gimana, Pak? Unsur apa saja? Bisa didengarkan, Bu? Partisipatif. Iya. Iya, Pak ya. Iya. Kegiatan yang berbasis pengembangan kegiatan berbasis partisipatif ini ada nilainya, Pak. Ini bagaimana hubungan kita dengan sekolah dengan pihak luar. Sekolah dengan pihak luar. Ini harus ada buktinya. Umpamanya kita bagaimana orang itu bisa bekerja sama dengan sekolah kita. Terutama itu komite, masyarakat, wali murid, kemudian lagi perusahaan ada nggak mau membantu. Kemudian juga keterlibatan juga dari apa namanya ini ya, pemerintah desa, ada nak bantuan. Kami dikasihnya itu pohon jambu, mangga, kan gitu. Oh, ini bersifat di lingkungan juga ya, Bu ya? Berbasis partisipatif maksudnya? Gimana? Ini bersifat lingkungan juga itu. Ya? Lingkungan, dia lingkungan. Kemudian juga sebenarnya kita mengundang camat untuk jadi instruktur upacara itu juga sudah partisipatif. Itu termasuk dalam penilaian Adiwiyata nggak itu? Udah masuk, nanti kita buat daftar hadirnya, kemudian fotonya itu sudah termasuk di dalam itu. Apalagi mereka memberi bantuan kan gitu. Ini udah termasuk semuanya. Pokoknya pihak-pihak luar yang bekerja sama dengan sekolah apapun bentuknya itu kita ambil bukti. Paling utama di sini juga ya di dalam sekolah lingkungan ini itu kantin-kantin sekolah. Itu kantin-kantin sekolah itu sudah tidak lagi menggunakan zat berwarna, saus apa semuanya. Minuman tidak bisa lagi yang namanya kaleng-kalengan apa semuanya tidak bisa. Mereka hanya bisa beracik sendiri seperti minuman air dari timun atau semangka.
Nah, itu yang paling utamakan untuk kesehatan anak. Berarti kalau udah adiwiyata ini sudah luar biasa Itu Pak Bahar. sekolahnya. Iya Bu, luar biasa sekali ya. Kalau sudah adiwiyata berarti sekolahnya Ya, sudah ini berbasis yang luar sudah biasa. sehat. Kalau sudah adiwiyata untuk ikut lomba sekolah sehat itu sudah mantap. Oh, Gitu, Masya Pak Allah, Bahar. suaranya. Iya. Mungkin teman-teman lain yang mau memberikan ide. Tapi banyak yang sharing. susah, keras, kerja keras, apalagi Iya, silakan. anggarannya. Pak Sumadi silakan. Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Iya, Bu Ros, kenapa? Oke, ada lagi Pak? Waktu kita masih ada 14 menit Iya, lagi. ini dari Pak Sumadi ada pertanyaan. Pak Bahar. Iya, silakan. Iya. Oke, untuk presentasi Ibu sangat luar biasa Bu ya. Kebetulan kami kemarin alhamdulillah sampai nasional dengan presentasi Ibu untuk memang untuk tingkat nasional ini tidak ada yang turun Bu. Cuman berkas yang Gitu ya? ya memang dalam berkas satu ampet itu dibawa ke provinsi. Mm-mm. Cuma di provinsi memang mewanti-wanti Bu, karena yang soft copy yang bentuk Excel itu kalau bisa waktu mereka membuka itu mudah. Nah, kadang yang provinsi pernah bilang memang kita memang sudah oke, udah siap. Waktu dibuka di pusat, aplikasinya nggak bisa buka Bu. Nah, seperti itu. Jadi untuk masalah di pusat itu memang tidak turun, memang dari sananya untuk semua provinsi mungkin itu memang tidak turun. Cuman untuk aplikasi yang untuk Excel itu memang dikirim ke sana Bu. Kemudian di Google Drive kalau kami itu nyampe 4 giga Bu. Jadi yang berkas yang Ibu secara fisik itu kami softcopykan itu sampai 4 giga. Jadi kami upload ke YouTube, upload ke Drive itu hampir 1 hari itu Bu. Nah, kami tunggu. Emang iya, kirim email aja lama. Ya, Lama mungkin kali. kalau boleh diizinkan saya sharingkan hasil ini, hasil kami yang tentang Bapak Ibu. Tentang apa tuh Pak Sumadi? Yang tadi waktu kemarin saya presentasikan secara teoritis dan ini Pak Bahar, ini berkasnya Pak Bahar. Iya, berkasnya. Boleh mungkin bisa di-share di mana ya? Di ini Pak Sumadi apa namanya? Di ada linknya di. Saya tampilkan aja dulu. Oh, boleh. Minta izin Bu Putri boleh ditampilkan? Coba kita lihat sama-sama. Saya juga penasaran ini sebenarnya tentang adiwiyata ini dari kemarin. Apalagi ini. Gimana caranya? Pak Sumadi, Iya. diaktifkan kameranya. Ini saya kan dari Google Drive, saya buka Google Drive karena file asli Kameranya aja, itu Bapak. di komputer. Oh gitu. Oh, bisa di link aja. Bentar. Linknya saja Bapak, mungkin, Pak. kita jadikan dia presenter dulu sebentar. Pindahkan. Presenternya pindah. Ya Pak. Pindah. Pak Sumadi suaranya nggak keluar, Pak. Udah? Oke, sudah keluar. Oke. Nah, seperti inilah Bapak Ibu yang mungkin bukti fisik yang kita lakukan di sekolah, kita harus didokumentasikan semua Bapak Ibu. Apa itu Pak? Mulai dari KTSP yang tadi sudah Ibu Insani bilang, misalnya dari mulai dokumen 1, visi dan misi, tugas semua, dan sosialisasi dari kepala sekolah ke guru, ke orang tua, ke siswa, ke masyarakat, itu secara bukti fisiknya semua di kolom KTSP. Jadi tadi ada berbasis kurikulum, partisipatif, nanti sapras, dan keuangan. Nah ini. Halo Pak bukti. Sumadi. Iya, halo. Itu dalam tangkapan saya kalau KTSP itu kurikulum tingkat satuan pendidikan, sementara sekarang kita kan kurikulum 2013. Apa pemahaman saya yang beda ya tentang sekolah adiwiyata? Satuan pendidikan Pak. Jadi itu secara keseluruhan sih. Kurikulum tingkat satuan pendidikan maksudnya. Oh gitu ya, tingkat sekolah ya. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Iya. Nanti di dalam kalau kita pakai KTSP 2006, 2013, 2013 ya, oke, paham.
Kemudian di visi misi yang mungkin kemarin saya paparkan, memang minimal ada 3. Semakin banyak visi dan misi kita mencantumkan peduli lingkungan, itu poinnya akan semakin besar seperti itu. Di sana dan semuanya. Ini untuk di RKSP tadinya sudah Ibu Insani bilang. Kemudian di RKS sama, jadi di RKS kita minimal ada 20% kalau tidak salah itu dianggarkan untuk yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, nanti bisa dapat poin yang lumayan bagus. Kemudian yang tadi bilang yang tentang RPP itu yang berbasis adiwiyata. Jadi semua RPP kami bersama guru-guru mata pelajaran lain disisipkan dengan peduli lingkungan. Kemudian setelah mereka membuat, kita scan, kita buktikan juga, kita dokumentasikan juga. Nah, kami kan 10 mata pelajaran, berarti 10 pelajaran dari tingkat 7 sampai tingkat 9. Nah, seperti itu. Ini karena mohon maaf, karena di Google Drive, kalau saya klik linknya, dia nggak akan masuk. Jadi sekedar untuk tampilan depan. Jadi walaupun RPP maupun silabus itu mencantumkan peduli lingkungan. Semua RPP Kemudian, Pak Sumadi ya? bilang, partisipatif itu partisipatif. Jadi dibedakan pada partisipatif tentang pemeliharaan di lingkungan dan warga sekolah. Jadi peduli siswa, baik guru, kepala sekolah, pokoknya warga sekolah dia harus peduli dengan lingkungan. Dan kita buktikan juga, kita di piket di toilet nanti dipasang tiket. Kemudian di kelas otomatis pasang tiket. Nanti di setiap ruangan nanti ada nama anak-anak yang kita tugaskan setiap harinya. Jadi harus dibuat tiket. Wow, luar biasa. Halo Pak Sumadi. Ya. Ini kan saya baca ini katanya harus 50 rem itu kertasnya untuk hard copy-nya. Itu ada hard copy-nya nggak ya? Terus kalau misalkan kita juara, ini kira-kira kita diberikan ada hadiah sagu hati berbentuk uang nggak ya? Karena dengan mengingat begitu banyak biaya yang kita keluarkan, saya rasa ini biaya dan waktu yang luar biasa yang kita keluarkan. Itu seperti yang sudah Ibu Insani tadi sudah dipaparkan, memang untuk sekolah sehat, sekolah adiwiyata, kebetulan kami yang kemarin saya paparkan juga dan sampai tingkat nasional. Tapi kalau sekolah sehat kami cuman beberapa kategori, itu pun ikut 10 besar. Nah, ini yang adiwiyata kami dapat tingkat nasional untuk secara finansial atau bukan sagu hati namanya apa tuh, uang pembinaan saja. Iya, pembinaan. Uang pembinaan itu yang kemarin yang kepala sekolah bilang sih ya untuk bahasanya sekedar transport katanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sekolah adiwiyata ini kalau kita di komersikan atau diuangkan itu memang tidak sebanding Bapak dengan kita yang kita lakukan. Pasti tidak sebanding, cuman karena kami bertekad, karena biar bagaimana sekolah ini sudah kepala tanggung, kami sudah sekolah sehat, tidak mungkin mengikuti sekolah adiwiyata seperti itu. Jadi kita harus buktikan bahwa kita sekolah sehat, kita mampu juga di sekolah adiwiyata. Oke. Moto kami, Anda yakin maka Anda bisa. Oke, Pak Sumadi. Mohon maaf mungkin waktunya sudah agak mepet, mungkin bisa dikembalikan dulu ke Ibu Putri. Boleh. Ya. Mungkin Ibu Putri, tolong Ibu Ros dikembalikan dulu. Mohon maaf Pak Sumadi, nanti Pak Sumadi bisa paparkan di waktu yang lain. Pak Sumadi sangat menarik sekali. Boleh. Iya. Nanti ditambah lagi di waktu yang lain. Iya. Oke. Ibu Putri. Bu Putri mana, Bu Putri? Bu Putri mana? Halo Ibu. Hilang. Ibu Putri keluar ya? Bu Putri kayaknya nggak ada, Kak. Iya. Oh, kok keluar ya, Bu? Pak Bahar nggak ada beliau? Iya. Oh, ada. Mana? Ibu Putri. Oh, ini. Halo Bu Putri. Bu Putri. Ibu Ari baru masuk. Ibu Putri. Iya nih, Terputus ya. Iya, Bu hilang. Putri, ini kan masih ada waktu 7 Iya. menit. Saya sangat penasaran sekali, Bu Putri. Mohon maaf tadi diiniin sebentar sama Pak Sumadi, dan bahan ini sangat menarik. Mungkin nanti Bu Putri ada kesempatan untuk
memberikan materi lagi, ditampilin lagi mungkin Bu Putri yang lebih jelas dan rinci. Kemudian satu pertanyaan yang mendasari saya tadi sama dengan Pak Sumadi juga, itu dari pihak PLH dinas apa tadi Bu? Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup. Itu kira-kira ada nggak ya penghargaan dari Dinas Lingkungan Hidup atau uang pembinaan segala macam, karena mengingat dan saya pahami ini pekerjaannya sangat menjelumet gitu loh. Jadi penghargaan yang dalam bentuk materi itu saya rasa sangat penting, karena untuk menjaga itu butuh dana yang besar. Bu Putri, mohon jawabannya. Iya, ini sebenarnya sangat luar biasa dengan kebijakan kepala sekolah ini. Kepala sekolah yang harus bijaksana untuk membagi anggaran itu kan, tapi memang dituangkan di sana apabila kita ikut dengan Adiwiyata ada 20% itu bisa kita gunakan. Dalam artian kata bukan seluruhnya ya, apapun kegiatan tentang kesiswaan, sekolah dan sebagainya itu juga bisa dimasukkan kan di sana. Pramuka itu juga sudah menjadi Adiwiyata juga ya. Itu sudah alokasinya juga 20% dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian dari pihak lingkungan hidup memang kita dipanggil di sana untuk kita diundang dalam memberikan piagam. Kemudian juga ada uang binaan, tapi tidak banyak, cuma sedikit saja, tapi jadilah untuk menambah. Cuman saja kalau tingkat provinsi saya hanya ini mungkin entahlah ya, karena kita kan sudah berusaha, cuman ya diundang ke sana ke tempat gubernuran, kemudian ya, kita memang dikasih tempat, dikasih ke kota, dikasih penghargaan, cuman itu aja, nggak ada piagam cuman. Gitu ya Bu ya. Tapi ada cuman itu yang mungkin. Tapi saya juga menyampaikan juga dengan tim dari kabupaten, kalau bisa ke depannya mohonlah sedikit penghargaan saya bilang. Iya gitu Karena Bu ini ya. rasanya kami sudah bukan kita ingin, tapi semua kuncinya sebenarnya kita peduli lingkungan, kita peduli dengan tumbuh-tumbuhan, tidak boleh merusak lingkungan. Kemudian bagaimana menanamkan kepada anak-anak itu cinta kebersihan, tidak buang sampah sembarangan dan tidak membuat tong sampah itu seluas-luasnya, kan gitu saja. Maka dia mengerti mana tempat sampah yang organik dan organik, kan gitu. Nah, ini yang mungkin yang harus kita terapkan, dan kita tidak juga berharap banyak dengan pemerintah, tapi bagaimana kita mewujudkan bahwa anak sedini mungkin sudah kita tanamkan kebersihan. Bagaimana peduli dengan lingkungan, bagaimana kita menanam dan menanam, tidak boleh pembakaran. Mungkin ini yang harus kita kembangkan kepada anak-anak. Kalau kita berharap banyak sama orang lain itu mungkin rasanya tidak, tapi kita yang harus berbuat bagaimana sekolah ini, bagaimana nyaman kita, dan bahkan orang lain pengen pergi sekolah kita. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini masyarakat banyak yang main-main ke sekolah, selfie dan sebagainya. Jadi sekolah karya wisata ya Bu ya. Suasana nyaman, tentram, dan siapa lagi yang menciptakan ya, kita dari sekolah. Apabila kita sudah bisa menciptakan di sekolah untuk menanam kangkung ada, cabai ada, bunga ada, dan sehingga ini bisa ditiru oleh masyarakat dan anak bisa bawa ke rumahnya. Itu saja Pak. Nah, luar biasa, berarti memang tergantung dari siapa yang memimpin. Ibu salah seorang kepala sekolah yang luar biasa ya, yang tidak mempedulikan dana no problem. Kata Ibu Ari, kalau Kemsek peduli lingkungan udah pasti dana no problem. Oh, luar biasa sekali, ini patut dicontoh gitu. Iya, kalau dana ini tak bisa kita apakan, memang kita hanya kalau fokus ke sekolah, bagaimana sekolah kita indah, bagaimana sekolah kita cantik, bagaimana di tangan kita itu ada perubahan, sehingga nanti bagaimana kita mendidik anak, kita kan pendidik. Nah, gimana anak ini bisa menanam nanti dengan perkarangan yang luas, yang sempit di rumahnya, tetapi bisa dia menanam di dalam aqua botol kecil. Nah, ini, jadi kita di mana saja bisa menanam, tidak peduli lebar, besar atau tanahnya kecil, bisa kita tanam. Karena memanfaatkan barang-barang bekas seperti bimoli, itu kan bekas-bekas bimoli itu bisa dijadikan satu pot bunga dan lain sebagainya. Masih banyak aqua kecil itu bisa ditanam itu seperti tadi kangkung. Ya. Bisa mau diletakkan di mana, jadi tidak ada halangan untuk menanam. Gitu loh Pak. Wow, inspirasi yang luar biasa. Saya benar-benar tertarik sekali Bu, dari kemarin kan diceritain ya Pak Sumadi. Pak Bahar. Iya, halo Bu Lin.
kuncinya itu kepala sekolah Pak Bahar. Iya, Kalau benar. seandainya kepala sekolah itu mendukung bawahannya, pasti sukses Pak Bahar. Semuanya ya, bolehnya dari Ya, bidang kuncinya apapun di ya. situ Pak Iya, Bahar. iya. Sedihnya itu guru kalau tak dihargai, kalau guru bekerja dihargai kayak ibu ini. Aduh, alhamdulillahirobbilalamin. Aku Pak Bahar, Ya, Pak Bahar. benar Ayo kita sekali. pindah ke sekolah Bu Putri. Bu. Dengan senang hati kalau mau diterima. Pak Bahar, Iya, Bu. Pak Bahar. Iya, Bu. Saya pas saat perpisahan, guru-guru yang mendampingi saya bekerja itu saya kasih hadiah. Wow, Asik. luar biasa. Ya tidak seberapa. Kalau laki-laki baju koko, ya enggak? Nah, itu saya Iya. guru-guru yang berprestasi ya. Sebenarnya Bunda, Ah, itu. bukan dilihat dari mahal atau tidaknya. Sebuah penghargaan itu sangat berarti Bunda. Iya, makanya dari kemarin saya bilang saya pernah Iya. paparin juga materi tentang pengakuan. Jadi guru tuh sebenarnya bukan uangnya sih sebenarnya, tapi bentuk pengakuan dari segi nonverbal itu namanya ya. Rasa diapresiasi harga Iya, mana ya? diapresiasi gitu ya. Jadi Iya. kita tuh udah luar biasa. Makanya saya bilang tadi kalau habis 25.000 lembar kertas dan tidak dibayar tapi masih mau dikerjakan, wow, guru itu memang wow ya. Sangat menginspirasi pagi hari ini gitu. Dari kemarin saya itu sangat tertarik sekali dengan Adiwiyata ini, apalagi pertama kemarin yang perkenalkan saya Adiwiyata nih Pak Sumadi. Jujur saya belum pernah dengar ini, Ibu Putri. Halo Bu Putri. Halo. Iya, masih Bu Putri. Halo. Halo. Bu Putri masih Halo. ada, masih ada. Masih. Ya, Lanjut Pak Bahar. Iya. masih ada, masih ada. Oke. Oke. Ayo Pak Bahar disimpulkan. Oke Pak Bahar, mungkin ini waktu nih. Iya, apa, benar Bu Putri, yang waktunya penting, kita sudah yang sampai penting di kita sebagai- detik terakhir, mungkin bisa disimpulkan. sampai nih Pak Bahar. Oke baik Pak Bahar, yang penting kita harus menghargai, sekecil apapun kita harus hargai. Saya selalu menghargai bawahan saya yang sudah bekerja keras, tetapi tidak mungkin besar harus penghargaan, tapi sedikit ada. Dan juga saya akan buat juga kemarin itu anak-anak tolong buat siapa yang paling kalian senangi guru, nanti saya aja yang ngumpul sendiri itu. Saya lihat, oh ini nanti pas saat perpisahan saya umumkan ini yang disenangi siswa, maka saya kasih dia sedikit penghargaan. Dan yang lain juga untuk Adiwiyata juga yang bekerja, siapa yang bekerja itu saya kasih penghargaan. Wow. Yang penting kita ada rasa kekeluargaan, kebersamaan, penghargaan kepada bawahan kita. Manakala nanti Pak Baharudin juga jadi seorang pemimpin, maka Amin. hargailah sekecil apapun. Kita harus menghargai orang lain. Oke, itu saja. Peduli lingkungan kita terapkan pada anak-anak kita, bagaimana menghargai lingkungan, kemudian menjaga kebersihan. Lanjut Pak Baharudin. Iya. Akhirnya saya, jika ada silap salah saya mohon maaf. Akhirnya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Itulah pemaparan yang luar biasa dari Ibu Putri Insani SPD MPD. Semoga berikutnya Ibu masih tetap sharing-sharing di sini selalu sampai tanggal 7 ini Ibu selalu memberikan inspirasi buat kita semua. Saya sebagai moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama saya memandu acara ini banyak kekurangannya. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Rubaidah Ros. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.